Sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem dalam tubuh yang digunakan untuk mengkoordinasi kerja dari beberapa sistem tubuh. Sistem endokrin dapat mengeluarkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin berdasarkan tipe. 1. Hormon dalam sirkulasi. Sel endokrin mensekresi hormon dengan lokasi antara sel target dan reseptor berjauhan dari sel penghasil. Hormon dibawa melalui aliran darah untuk bekerja pada sel targetnya. Mekanismenya, hormon dibawa bersama aliran darah untuk bekerja pada sel target. Lokasi sekresi hormon dan reseptornya berjauhan. Yang kedua yaitu hormon lokal. Hormon lokal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada parakrin dan juga autokrin. Yang pertama itu parakrin, berasal dari kata para yang artinya di samping, sehingga letak reseptor atau sel targetnya itu ada di sebelahnya, di mana hormon itu berdifusi dari sel asal langsung ke sel target tanpa memasuki sirkulasi darah. Untuk mekanismenya, hormon itu disekresikan dari sel-sel endokrin dan menuju reseptor yang ada di sebelahnya, sehingga mereka bekerja pada sel-sel yang ada di dekatnya dan distribusi hormonnya itu tidak melalui darah. Nah, salah satu contohnya yaitu ada di zat kimia yang ditransmisikan dari saraf ke otot yang menyebabkan otot itu berkontraksi, sehingga sel-sel otot memiliki daerah khusus untuk menerima sinyal kimia dari sel saraf yang berdekatan. Kemudian yang kedua yaitu autokrin, berasal dari kata auto yang artinya sendiri. Jadi sel yang mensekresi hormon dengan lokasi reseptor itu berada di sel yang sama, sehingga molekul itu bekerja pada sel yang sama dengan sel yang memproduksinya. Contohnya yaitu interleukin 2 yang berperan dalam respon imun. Sebelum masuk ke penjelasannya, apakah teman-teman sudah tahu mengapa pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa farmasi untuk mengetahui dan mempelajari klasifikasi hormon ini? Pentingnya untuk mempelajari dan mengetahui klasifikasi hormon ini, karena kan kita dapat mengetahui mekanisme dan kerja hormon serta fungsinya. Dan di dalam klinis, dengan mengetahui klasifikasi hormon ini, kita dapat membedakan hormon mana saja yang dapat dibuat dalam sediaan tertentu. Contohnya seperti hormon yang larut lemak, seperti hormon steroid, biasanya dibuat dengan sediaan obat oral, sedangkan hormon yang larut air seperti golongan peptida, seperti hormon insulin, biasanya dibuat dalam sediaan injeksi. Nah, hormon ini dibagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya. Yang pertama itu ada hormon yang larut dalam lemak atau hidrofobik, dan yang kedua ada hormon yang larut dalam air atau hidrofilik. Untuk hormon yang larut lemak atau hidrofobik dibagi menjadi tiga. Ada hormon steroid, tiroid, dan gas nitrogen monoksida. Hormon steroid diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testes, ovarium, dan plasenta. Kelompok hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol, bersifat larut dalam lipid, bersifat hipofilik atau hidrofobik, sehingga hormon ini dapat melintasi membran sel dengan mudah dan terikat pada reseptornya yang berada di intraseluler. Meskipun hormon ini hanya disimpan dalam jumlah sedikit di dalam sel endokrin penghasilnya, sejumlah besar ester kolesterol yang tersimpan di vakuola sitoplasma dapat dengan cepat dimobilisasi untuk sintesis steroid setelah adanya stimulus. Kebanyakan kolesterol di dalam sel penghasil steroid berasal dari plasma. Tetapi sintesis de novo juga terjadi di dalam sel penghasil steroid ini. Nah, contoh dari hormon steroid ini ada estrogen, testosteron, dan progesteron. Yang kedua itu ada hormon tiroid. Nah, seperti yang kita ketahui, hormon tiroid ini diproduksi oleh kelenjar tiroid, dan contohnya seperti hormon triodotironin atau biasa dikenal dengan hormon T3, dan hormon tiroksin atau T4. Dan yang terakhir dari hormon yang larut dalam lemak ini ada gas nitrogen monoksida.
Gas nitrogen monoksida ini merupakan hormon sekaligus neurotransmitter dan sintesisnya dikatalis oleh enzim nitrogen monoksida sintase. Hormon yang larut dalam air atau hidrofilik. Yang pertama, hormon amina. Contohnya epinefrin dan norepinefrin yang dibentuk medula adrenal dan disekresikan 4 kali lebih banyak epinefrin daripada norepinefrin. Contoh lainnya, histamin, serotonin, dan dopamin. Yang kedua, hormon peptida, bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granular pada sel endokrin, dimulai dari prekursor hormon yang belum mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, kemudian menjadi prohormon dan dibawa ke badan Golgi dan dikemas dalam vesikel sekretorik, dan pada akhirnya vesikel disimpan di sitoplasma apabila dikeluarkan dengan cara eksositosis. Contohnya insulin dan thyroid stimulating hormone. Yang ketiga, hormon eikosanoid, yaitu hormon yang berperan penting dalam proses penting dalam tubuh. Contohnya prostaglandin dan leukotrin. Berikutnya adalah mekanisme kerja hormon. Adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Setelah sampai pada sel yang menjadi tujuannya, hormon kemudian bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase yang terdapat pada membran. Aktivitas adenyl siklase yang meningkat ini kemudian menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat pada plasma sel yang kemudian dapat mengubah proses di dalam sel tersebut. Contohnya ada pada aktivitas enzim, permeabilitas membran inti sel, dan sebagainya. Keseluruhan proses yang berubah ini dapat terwujud dalam tindakan sebagai jawaban fisiologik atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Proses yang bersifat hormonal ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu pembentukan hormon sampai tiba pada dinding sel atau plasma, dan peningkatan jumlah AMP siklik hingga terjadinya pertumbuhan atau proses di dalam sel.